Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pertama untuk Diniyah Tematik kelas 7. Nah, bab pertama yang akan dibahas adalah bab Toharo. Silahkan kalian persiapkan Al-Quran dan buku tulis serta catatannya ya. Bisa kalian buka Surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyi kalimat terakhirnya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ini adalah dasar kenapa sih kita harus tahu toharo itu apa dan bagaimana caranya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, toharoh adalah bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, selanjutnya adalah hadas, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci secara hukum karena tidak punya wudu atau belum mandi. Belum mandi di sini dalam artian belum mandi besar, seperti halnya perempuan yang haid, maka dia ketika sudah dalam masa suci atau dia sudah bersih dari haid, dia diharuskan untuk segera mandi besar. Selanjutnya, najis, yaitu sesuatu yang kotor menurut hukum dan membuat sesuatu yang lain menjadi mutanajis jika menimpanya. Seperti kalian tidak sengaja menduduki kotoran hewan misalkan ya, itu bisa jadi kalian kena najisnya gitu. Dan ada beberapa cara yang harus kalian lakukan untuk membersihkannya. Nah, di sini bersuci atau toharo ada yang dua macam tadi, dari hadas dan dari najis. Dari hadas itu digolongkan ke dalam hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa sih? Hadas besar itu yang ketika kita sedang dalam keadaan tidak suci, ketika wanita sedang haid atau laki-laki sudah ketika mimpi basah gitu ya, lalu besoknya dia harus jadi kita harus segera mandi besar gitu. Jadi kalau hadas besar itu dia dibersihkannya dengan mandi besar. Nah, kalau hadas kecil itu seperti halnya kita kentut, terus pipis atau BAB. Nah, itu kita membersihkan hadasnya dengan cara berwudu. Nah, yang selanjutnya adalah dari najis. Dari najis itu ada 3 macam, tergantung ininya ya, tingkatnya. Kalau tingkat yang paling ringan yaitu mukhafafah, yang pertengahan mutawasitoh, dan yang paling berat adalah mugolado. Apa sih yang membedakan mukhafafah, mutawasitoh, dan mugolado? Mari kita simak berikutnya. Dari sini ada alat bersuci ya. Alat bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama, air yang kita pergunakan untuk wudhu, mandi, menghilangkan kotoran dari najis, serta istinja. Nah, kalau batu, kita tidak ada air, kita bisa memakai batu untuk membersihkan setelah kita beristinja. Nah, selanjutnya adalah debu. Debu kita bisa pakai ketika kita tidak ada air, dan kita ingin sholat, maka kita bertayamum dengan menggunakan debu di sekitar kita, bisa dari tembok atau dari tanah yang suci. Nah, selanjutnya untuk macam-macam air sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci dan menyucikan. Macamnya ada 7, yaitu air mata atau mata air gitu ya, sumber air. Yang kedua adalah air sumur, air hujan, air laut, air salju, air embun, dan air sungai. Salat ya. Nah, yang selanjutnya adalah air mustakmal, yaitu air yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 2 kulah. 1 kulahnya ukurannya adalah 216 liter.
dan sudah dipakai. Contohnya sudah dipakai untuk mencuci pakaian, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada air dan ternyata air itu sudah pernah dipakai, kita tidak bisa pakai air itu untuk wudhu. Yang ketiga yaitu air musamah. Adalah air yang terdapat dalam bejana atau tempat air dan terkena panas matahari. Hukumnya makruh dipakai. Terakhir, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis jika air sampai 2 kula atau 216 liter itu terkena najis tetapi tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka air tersebut tetap suci. Jadi kalau misalkan kalian lihat di kamar mandi ada air di dalam bak yang ukurannya itu lebih dari 216 liter dan kebetulan ada misalkan kita lihat ada air cicak nih, misalkan air cicak masuk air itu. Kalau misalkan airnya itu di situ penuh dan lebih dari 216 liter, maka airnya tetap suci dan bisa dipakai untuk wudhu. Baik, kita masuk ke kategori najis mukhafafah. Kategori najis mukhafafah ini adalah najis ringan yang contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Yang kedua adalah najis mutawasito yang kita sebut sebagai najis sedang. Contoh dari najis ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Nah, najis mutawasitoh ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua, najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Selanjutnya, macam-macam najis dan contohnya yang terakhir adalah najis yang paling tinggi tingkatannya, yaitu najis mughaladoh, yaitu najis berat. Contoh dari najis mughaladoh ini seperti terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Cara menyucikan najis mukhafafah cukup mengalirkan air kepada benda yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasitoh, cara menyucikannya adalah dengan disiram dengan air sehingga hilang rasa, bau, dan warna najisnya. Yang terakhir, najis mughaladoh. Cara menyucikannya adalah dengan disiram dengan air yang bercampur tanah 1 kali. Nah, yang selanjutnya adalah hadas. Hadas tergolong menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci menurut syara karena junub, haid, nifas, keluar mani, dan melahirkan. Sedangkan jika hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang tidak suci menurut syara sehingga tidak sah jika mengerjakan sholat. Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat sah wudhu yang pertama adalah beragama Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar dengan air suci menyucikan, dan tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Rukun wudhu itu sendiri yang pertama yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Untuk sunnah wudhu itu sendiri, yaitu yang pertama ada menggosok gigi atau bersiwak, lalu membasuh kedua tangan sampai pergelangan, selanjutnya berkumur-kumur dan menghirup air. Yang keempat, membasuh anggota badan 3 kali. Yang kelima, mendahulukan anggota yang kanan, selanjutnya mengusap seluruh rambut kepala, mengusap kedua telinga, menyela-nyela jari tangan dan kaki, dan terakhir yaitu membaca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nawaitul wudu'a
lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma asqini min hawdi nabiyyika ka'san la azma'u ba'daha abada. Allahumma awjidli raihatal jannata wa anta anni radin. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zohri. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nari wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin.
Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel SMP Alfitra ya. Terima kasih.